Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4.1 akan menyampaikan tentang reshaping berakhlakologi. Di sini saya sendiri sebagai Bani Ayu Imania, ada teman saya Dr. Dea, terus Teh Masmiah, Mas Jordan, dan Teh Siska. Langsung saja kita ada narasumber kita tentang berakhlakologi di Rumah Sakit Cideres ya, Dok ya? Ya, tolong dijelaskan poin-poin apa saja yang di berakhlakologi yang di RS yang diterapkan di sini. Terima kasih kepada Ibu Bani Ayu Imania atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih pada teman-teman kelompok 41 dari Angkatan 3 Majalengka. Hari ini izinkan saya untuk berbicara tentang akhlakologi. Jadi berakhlak ya, berakhlak. Berakhlak ini sebenarnya kan sesuai dengan 7 dasar nilai ASN, yaitu yang pertama ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, lalu setelah itu kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, kalau di sini kan yang dibicarakan adalah mengenai RSUD Cideres. Jadi saya sedikit dulu berbicara pengalaman saya dulu ya. Saya kan sudah sebelum saya menjadi calon aparatur sipil negara ini, saya sudah bekerja selama kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun lah di RSUD Cideres. Nah, saya di situ merupakan sekarang dokter ahli pertama spesialis bedah. Saya di sana bertugas sebenarnya kalau misalnya pada mungkin kalau ada dokter IGD, kemudian yang ada perawatan ruangan. Nah, kalau dokter spesialis kan harus ke semuanya ya. Jadi ketika ada konsulan IGD, kalau misalnya memang ada waktunya dan memang ketika tidak ada operasi, pasti saya juga untuk visit ke IGD. Kemudian juga saya harus visit ke ruangan karena habis pasien preoperasi, pasca operasi atau maupun yang memang tidak dioperasi seperti itu. Setelah itu saya harus ke ruang operasi untuk melakukan tindakan. Saya juga harus visit mungkin ke ruangan intensive care unit, di mana biasanya pasien-pasien yang buruk pasti ke sana dulu. Ya, di situ nanti tinggal menunggu aja, memang perlukan lagi atau nanti pindah ke ruangan biasa. Nah, selama saya di sana itu sebenarnya nilai-nilai dasar ASN ini tuh udah banyak yang dijalankan sebenarnya seperti itu. Cuma selama ini saya sebagai dokter spesialis juga tidak mengerti. Karena kan kita juga belum belajar ini kan. Nah, pas kemarin ada MOC seperti yang kita semua baca kan, kalian semua pasti udah baca juga kan, iya kan? Oh, saya yakin lah kelompok saya mah pasti udah pada baca semua rajin-rajin. Nah, jadi nilai dasar dari ASN ini sebenarnya semuanya udah dijalankan. Ada poin-poinnya, memang tidak maksimal, tapi ada. Nah, yang pertama, kita ambil aja dari yang pertama ya, berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan ini kan sebenarnya intinya adalah kita itu harus kalau di dalam RSUD kan berarti kita menerima pasien nih, menerima pasien itu kita harus melakukan pelayanan mulai dari awal mereka daftar sampai akhir mereka pulang, seperti itu intinya. Jadi terus terang kalau saya memang tidak berada dari awal sampai akhir. Jadi pendaftaran kan pasti ada bagian pendaftaran di RSUD Cideres. Terus kemudian juga setelah dari pendaftaran nanti harus ke IGD misalnya untuk pada pasien yang gawat darurat atau pasien ke poli yang memang bisa rawat jalan seperti itu. Jadi kalau berorientasi pelayanan di sini semuanya memang sudah berorientasi ke pelayanan, udah paripurna gitu seperti itu. Dan ini dibuktikan ketika waktu COVID kemarin, sementara yang lain-lain ada rumah sakit yang sampai menolak, di RSUD Cideres tidak bisa seperti itu. Bagaimana cara menolak? Orang kalau misalnya pasien datang aja sampai keluar kok. Kadang-kadang seperti itu, sampai pernah kemarin aja sewaktu COVID itu semua dokter-dokter di IGD itu semuanya langsung memakai APD. Bahkan sebelum pakai APD pun mereka diwajibkan untuk menerima. Ketika kan kita kemarin sempat krisis tuh ya, APD seperti kalian mengerti lah gitu. Itu pun di IGD seadanya. Pasien yang lagi batuk-batuk, wah. Bayangin nggak ketika kalau misalnya nih mereka tidak berorientasi pelayanan, mau nggak orang-orang perawat-perawat itu walaupun udah tugasnya? Menurut saya sih bisa nolak-nolak aja. Cuman kan kita tetap balik lagi ke tenaga kesehatan ya harus menerima itu. Nah, menurut saya itu aja
sudah merupakan suatu nilai yang berbasis pelayanan gitu, udah masuk. Jadi itu satu nilainya ya sudah bisa dijalankan, kalau menurut saya seperti itu. Kemudian karena kan kalau misalnya dari berbagai pelayanan itu ada 3 kan poinnya yang paling penting. 1, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian harus ramah, cekatan, solutif, dan juga dapat diandalkan. Nah, yang terakhir tuh dan harus melakukan perbaikan tanpa henti kan. Nah, jadi kalau dari berbagai pelayanan, dari yang tadi saya ceritain aja itu udah masuk semuanya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika nggak ada rumah sakit yang mau menerima mereka, ya satu-satunya cara ya pasti kan dia mencari rumah sakit yang ada yang bisa menerima, yang harus diwajibkan ya seperti kami. Berarti kan kita sudah memenuhi nih, ketika ada pasien yang mau masuk ya langsung masuk gitu tanpa ada ayu-ayu lagi gitu. Terus yang kedua, harus ramah, cekatan, dan solutif. Memang saya tidak memungkiri pada beberapa kesempatan pasti ada lah ya, namanya juga manusia pasti capek. Ramah itu mungkin ya kadang-kadang memang ya suka terbang-terbang ya kalau misalnya pada pasiennya penuh atau yang lain-lain. Tapi seenggaknya itu sudah diusahakan dan saya melihat itu kok. Gitu ya. Terus kalau untuk melakukan perbaikan tiada henti, sampai sekarang pun RSUD Cideres itu IGD-nya itu masih diperbaiki terus. Tadi baru dibangun. Jadi sekarang baru ada ruangan baru dengan cek baru, kemudian juga diperuntukannya juga ada dengan tambahan oksigen. Jadi ini semua masuk gitu di RSUD Cideres ya untuk yang berorientasi pelayanan. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah mengenai akuntabel. Kan sebenarnya kalau akuntabel itu dia ada 3 kode etik sebenarnya ya. Bahkan melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga kan tidak menyalahkan kewenangan dari jabatan. Kalau misalnya dari menjalankan tugas jujur dan bertanggung jawab, ini juga udah dilaksanakan. Ya saya tidak berbicara semuanya bisa seperti itu, belum tentu ya. Saya juga nggak tahu secara apakah semua aspek itu bisa dipenuhi gitu ya, jujur nggak tahu juga. Cuman dari yang saya lihat, mulai dari perawat, mulai dari pengantar oksigen, semuanya tuh bisa masuk ke situ. Jadi kalau misalnya nih mereka tidak bertanggung jawab, kalau disuruh pakai oksigen, padahal kan bisa aja mereka ngambil oksigennya buat di rumah kemarin waktu COVID. Langka kok, rumah sakit punya kok gitu kan. Tapi kan tidak gitu. Malah waktu kekurangan oksigen itu berusaha untuk mencari dari yang lain, gimana nih ada cadangannya atau tidak gitu. Jadi kalau menurut saya itu udah masuk tugas dengan jujur. Kemudian yang menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Kalau misalnya seperti itu tidak diselewengkan. Contohnya satu aja yang paling terakhir ya. Ini adalah mengenai vaksin COVID. Saya terus terang aja nih. Saya waktu itu sudah 3 kali vaksin. Dan saya pengen yang keempat sebenarnya. Toh sebenarnya ketika 1 botol vaksin bisa dipakai 7-8 orang sebenarnya. Nah, tapi ketika nggak sampai 7-8 orang deh, pokoknya bisa untuk berapa orang lah ya. Saya mungkin salah. Jadi bisa untuk berapa orang. Tapi karena saya udah memenuhi 3, saya tidak diperbolehkan lagi. Jadi waktu itu sebenarnya saya hampir aja menyalahgunakan, untung dicegah. Ya, saya mengaku aja intinya seperti itu. Terus yang tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, kalau menurut saya sih kalau dari manajemennya terus terang pada beberapa orang saya ngelihat memang benar-benar gigih gitu ya. Kalau misalnya kita butuh apa-apa, bagian pelayanan langsung aja dikerjakan. Jadi menurut saya pada beberapa orang sih udah mencakupi. Saya tidak berbicara tentang semua orang, tapi seenggaknya ya dari yang saya lihat sudah ada seperti itu. Lanjut. Kemudian kalau misalnya untuk yang kompeten itu kan berarti kan tandanya kan kita harus menerus sekolah lagi kan, menambah ilmu. Banyak sekali. Bahkan orang-orang di ruang operasi aja banyak sekali yang memang tadinya udah pada tua-tua nih. Kan sekarang harus ada profesi nurse. Mereka tuh sekolah lagi juga gitu. Walaupun udah tua-tua juga. Jadi kalau menurut saya emang kalau masalah kompeten, mereka terus terang kalau untuk di ruang operasi saya bisa berani jamin. Orangnya tuh sangat terampil lah ya tangannya. Kemudian juga mereka ilmunya juga banyak. Jadi alhamdulillahnya saya berada dalam lingkungan yang enak. Setelah kompeten, saya mau membicarakan tentang harmonis. Nah, biar bayangkan di puskesmas saja kan banyak tuh beragam ya, mulai dari suku, mulai dari agama. Bayangin nggak satu rumah sakit? Saya aja mungkin kadang-kadang nggak ada yang nggak kenal gitu. Dan ini aja bisa berjalan dengan nyaman. Jadi ketika harus ada misalnya aja ya,
saya harus konsultasi nih ke dokter spesialis lain dari satu aja misalnya. Berarti kan saya butuh untuk dikonsul, itu juga kan nggak cuma dari antar spesialis saja. Butuh perawat ruangan, saya harus ngasih tahu mereka instruksi juga yang lain, misalnya pemeriksaan lab yang lain. Tapi kan kalau misalnya sudah enak kan, sudah harmonis kan bisa dilakukan pemeriksaannya, nggak mesti ditunggu dari dokter spesialis yang sebelumnya gitu. Jadi sudah dijalankan itu sebenarnya. Lagi pula di RSUD Cederes, mau suku apa aja kayaknya ada deh. Mulai dari Batak, mulai dari Sunda. Saya juga orang Jawa aja di Cideres gitu ya kan, walaupun kelihatannya bukan kayak orang Jawa. Cuman ya itu, kita banyak di sana dan memang tiap orang tuh punya pribadi yang berbeda. Dan saya juga kan pribadinya juga termasuk yang unik. Jadi sebenarnya menurut saya ini kalau misalnya kalian mau main kayaknya enak juga gitu ya buat di sana. Setelah itu, kalau misalnya dari harmonis, kita bisa ke poin yang loyal. Di mana poin loyal ini kita bisa dilihat dari kontribusinya aja deh gitu. Kontribusi dari RSUD Cideres. Kan kalau misalnya kita berpikir cuma hanya masalah uang gitu. Berarti kan sebenarnya ketika kita capek, ketika kita melakukan, misalnya kalau saya pribadi sebagai dokter bedah deh, saya harus mengoperasi pasien yang susah operasinya. Tapi kan kalau misalnya di RSUD dan pasien BPJS kan tidak bisa kita saya mau segini, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kan harus berdasarkan sama bukan kuota ya, klaimnya lah ya, klaimnya yang kadang-kadang mungkin jadi minus gitu setelah kalau pasiennya gawat harus masuk ke apa-apa gitu. Pemeriksaannya juga banyak. Jadi ya udah dinikmati aja kalau menurut saya seperti itu. Jadi loyal di sini juga bukan berarti tidak ada pengorbanan dari kami gitu. Kami juga di RSUD juga walaupun kerjaannya banyak, ya tidak bisa meminta tarif sesuai misalnya dari yang kami mau gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk loyal, kami loyal ke RS dan kami pun loyal ke pasien. Ketika pasien butuh, kita langsung tangani. Dengan atau misalnya nih, pasien tidak punya duit, biasanya juga kadang-kadang bisa dibantu sama rumah sakit. Jadi bekerja sama dengan apa? Dengan dinas sosial atau dengan dinas kesehatan. Jadi nanti uang itu diganti sama mereka. Itu diusahakan dari RSUD kami. Jadi untuk loyal, kami juga loyal ke pasien. Setelah itu adaptif. Nah, adaptif ini saya nggak bisa ngomong banyak. Ini cuman saya harus ngomong masalah COVID aja. Ketika COVID, kalau misalnya awalnya nih pasien misalnya dokter IGD aja dulu deh. Kalau misalnya awal-awal kan mereka cuma jaga pakai jas jaga aja, jas dokter gitu. Atau misalnya pakai baju jaga. Begitu COVID, blok semua berubah. Mesti pakai APD level 3, kemudian juga pakai maskernya juga yang N95 yang nggak bisa napas gitu. Dibilang panas-panas, dibilang capek-capek, tapi mau nggak mau harus dijalankan gitu. Dan mereka ikhlas, insya Allah. Ya mudah-mudahan, dan nggak cuma dari IGD aja. Saya sebagai dokter bedah pun juga mengalami gitu. Melakukan operasi dengan APD level 3 itu bukan hal yang mudah. Bahkan banyak dari kami tuh yang udah mau pingsan habis operasi. Tapi apakah kami mau nyerah? Ya udah deh, pasiennya biarin aja deh meninggal gitu aja. Kan nggak mungkin. Nah, itulah yang harus dijalankan. Jadi kalau misalnya adaptif, kami juga sangat adaptif. Karena ya itu ketika pandemi semuanya berubah. Alhamdulillahnya pun rumah sakit juga memberikan peralatan dan alat habis pakai yang sesuai. Dan yang terakhir, kolaboratif. Nah, kolaboratif ini sering dijalankan ya oleh RSUD Cideres karena kan ada beberapa event di mana misalnya nih ada dokter-dokter spesialis yang misalnya semuanya harus mengikuti seminar. Jadi mungkin pasien bedah atau pasien bagian-bagian lain yang nggak bisa nih kalau misalnya pasien datang ke IGD harus tanganin, nggak bisa. Akhirnya pun kita bisa biasanya bekerja sama dengan RSUD Majalengka untuk merujuk pasien ke sana. Begitupun sebaliknya, ketika dokternya sedang liburan misalnya, atau misalnya ada sesuatu ya, terjadi sesuatu gitu, nah itu bisa dirujuk ke kami. Itu salah satu bentuk dari kolaboratif. Nggak cuma itu sih, kalau misalnya ada acara untuk misalnya sunatan massal, atau misalnya kemarin ada katarak juga, itu juga biasanya kami bekerja sama dengan apa? Biasanya dengan Cicendo atau dengan tentara-tentara. Itu sih seperti itu. Dari saya sekian, mohon maaf kalau misalnya banyak yang kurang. Mangga saya berikan lagi ke moderator Ibu Bani, silakan. Ya, terima kasih dok, penjelasannya sudah cukup jelas ya. Saya simpulkan, saya ambil tadi dokter menjelaskan kalau akhlakologi itu ada 7 poin.
Pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, terus kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang seperti tadi dokter dia jelaskan kan saat adaptif menghadapi COVID ya dok ya. Saya juga dulu dia di Gunung Jati, lumayan susah sekali itu harus pakai N95, pakai lain-lain dari pintu masuk sampai keluar itu orang-orang pada hampir mau putus asa menyerah, tapi kita tidak boleh menyerah sebagai tenaga kesehatan ya dok ya. Bangga teman-teman semua, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Atau mau sharing mungkin ya, sharing bisa. Iya, sharing boleh, pengalaman gimana gitu. Izin bertanya dok. Enggak, Mbak Siska, gimana? Ya, tadi kan sempat disinggung ya dok ya, di rumah sakit kan banyak sekali profesi, entah itu perawat atau mungkin dari mulai pendaftarannya, satpam dan yang lain-lain. Nah, bagaimanakah cara menjaga keharmonisan selain dari perbedaan profesi, tadi juga disinggung perbedaan karakter dan usia juga yang berbeda, bermacam-macam, pasti kan karakternya juga beragam gitu. Nah, bagaimana cara menjaga keharmonisan tersebut agar tetap menjaga kualitas pelayanan dan tetap harmonis di lingkungan pekerjaan juga dan di luar pekerjaan juga tetap harmonis ya. Terima kasih. Mau dijawab langsung atau gimana dok? Jawab langsung aja lah ya, kalau gitu ya, untuk menghemat waktu. Jadi terima kasih ya Mbak Siska, pertanyaannya sangat menarik ya. Ini kan berarti dari poin harmonis ya. Jadi kalau misalnya dengan berbagai macam itu sebenarnya kan kita udah saling mengerti aja. Setiap orang sifatnya berbeda gitu. Dan lagi pula kalau misalnya di Cederes itu menurut saya memang ya untuk harmonis itu tergantung sama orang yang masing-masing sih. Kalau untuk harmonis nggak perlu hal yang terlalu grand gitu. Misalnya, iya kita mau ngadakan pertemuan, nggak usah seperti itu. Jadi cukup misalnya kalau mereka lewat kita nyapa juga udah alhamdulillah enak kan gitu. Misalnya gini, saya misalnya biasanya kalau misalnya saya lewat kan misalnya ada satpam, kemudian juga misalnya ada saya kan di Poli juga nggak cuma saya doang, ada perawat, kemudian juga ada OB yang membantu juga, belum juga teman-teman juga sering pada datang kalau misalnya perawat saya nggak bisa setelah digantikan. Sebenarnya dengan ngobrol sama mereka dengan enak aja, itu udah merupakan suatu hal yang bisa menjaga kerukunan kalau menurut saya. Jadi harmonis itu dimulai dari kayak kita peer to peer nih, kita kan temenan nih ya, kita berlima misalnya. Sebenarnya dengan ngomong kayak gini, dengan pelan-pelan gini aja itu udah merupakan suatu untuk bisa menjaga kerukunan. Kan kalau mau harmonis nggak bisa semuanya langsung besar ya. Nggak semua orang ngerti kita juga gitu. Seenggaknya kita harus mengerti dulu dari teman-teman sekitar gitu. Berbicara, nanti lama-kelamaan mungkin nanti bisa lama besar-besar. Dan cukup hanya dengan, Kang apa kabar gitu. Misalnya pas ngobrol, Kang duluan ya gitu. Itu sebenarnya mereka juga udah merasa, oh ternyata saya diperhatikan ya gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya gitu. Jadi jangan sombong-sombong, jadi jangan kayak ngerasa wah kita ini nih, kita siapa nih gitu, jadi nggak boleh kayak gitu sebenarnya gitu aja sih kalau dari saya. Kalau harmonis sebenarnya lebih karena seperti itu, ngobrol biasa juga sebenarnya udah merupakan bisa itu satu cara yang paling mudah dan paling murah. Hanya dengan menyapa aja itu udah paling enak sebenarnya, seperti itu kalau dari saya pribadi gitu. Paling kalau lagi ada acara besar aja kita kenalan sama yang lain aja gitu Mbak Siska. Mungkin Mbak Siska mau ada yang ditambahkan? Cukup dok, terima kasih penjelasannya. Jadi berarti harmonis itu bisa dimulai dengan senyuman dan sapaan ya dok ya? Betul. Sebenarnya 3S ya. Mbak Bani, senyum, sapa, salam. Betul sekali. Itu pasti berlaku di mana aja kan sebenarnya. Ya. Bahkan di Mas Jordan juga, ketahanan pangan pasti juga sebenarnya senyum, sapa, salam. Ya masa ketemu sama atasannya gitu, Pak apa kabar? Kan nggak mungkin kalau tiba-tiba baru kenal udah kayak gitu ya kan. Bisa ditabok dulu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya lain? Ada yang mau bertanya jadi saya ngomong ya, coba Mbak Bani. Ada lagi yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Ya dok, saya izin bertanya ya dok. Oke. Tadi kan dokter memaparkan bahwa
dalam hal kolaborasi itu bisa melakukan kolaborasi dengan RSUD Majalengka ya dok ya, dalam masalah sisrut atau dalam event-event. Nah, selama ini apakah ada faktor penghambat untuk sikap kolaborasi tersebut selama di rumah sakit atau dengan karyawan atau dengan instansi lain gitu dok? Mungkin itu saja dok. Oke, terima kasih ya Mas Niah ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau yang menghambat ya, mungkin sebenarnya lebih ke arah prosedural ya. Jadi kan kalau misalnya bedanya kolaborasi di internal RSUD kan lebih mudah karena apa? Kita dalam satu naungan nih. Gitu. Cuman ketika itu sudah melibatkan pihak luar, biasanya memang prosedural sangat lebih apa ya? Lebih susah, lebih sulit gitu. Kan kalau misalnya nih seperti saya bilang, contohnya dari dokter bedah aja misalnya kami ada seminar semuanya gitu kan. Sebenarnya kan kami semua sama nih lulusannya lulusan Unpad ya gitu. Jadi kan ketika ada satu acara pasti kadang-kadang hampir semuanya juga pergi gitu. Nah, tinggal kita bagi-bagi aja siapa yang nggak pergi dan siapa yang pergi gitu. Dan itu butuh, itu dia satu, nggak cuma dari kolaboratif aja. Kami juga butuh harmonisasi antar dokter bedah gitu. Dan juga sebenarnya ketika adanya hubungan antara RSUD Majalengka dan RSUD Cideres itu juga, itu nggak cuma terkait dari misalnya saya bilang gini ke senior saya, Bang maaf ya, saya lagi nggak bisa nih, tolong ya ke abang gitu, nggak bisa gitu doang. Jadi butuh nanti saya ke pelayan menghubungi pelayanan di RSUD Majalengka. Nah kalau misalnya di sana menerima, barulah gitu. Sebenarnya lebih karena prosedural aja sih yang lebih sulitnya ya. Kalau misalnya kenal kan pasti sama-sama saling kenal ya, masa sih sama manajemen nggak saling kenal. Cuman ya itu mungkin karena lebih karena proseduralnya aja lebih ribet. Seperti itu sih. Terus juga kalau misalnya permasalahan tiap individu kan juga berbeda-beda. Jadi mungkin ada aja kan, misalnya individu ada satu bermasalah dengan yang lainnya, itu mungkin juga bisa jadi. Walaupun saya nggak pernah tahu sih kalau misalnya seperti itu. Cuman itu salah satu yang bisa difikirkan sebenarnya. Selain prosedural adalah yaitu masalah pribadi masing-masing individu. Gitu sih, Mas Niah. Ya. Siap dok, makasih dok. Ya, Ya, ada lagi yang mau memberi tanggapan atau bertanya? Mas Jordan? Ya, saya izin bertanya. Kalau saya sih pertanyaan mungkin lebih ke orientasi pelayanan. Jadi misalnya pasti kan ada satu waktu mungkin pas COVID kemarin juga pasiennya itu sudah melebihi kapasitas dari rumah sakitnya. Seperti itu. Jadi kan, tetapi kan kalau dari orientasi pelayanan kita harus memberikan pelayanan optimal kan. Nah, apa strategi dari rumah sakit apabila kapasitas pasien itu udah membludak gitu atau melebihi dari kapasitas yang seharusnya ada gitu. Itu aja sih dok. Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini yang kemarin juga terjadi ya waktu COVID itu. Kan pasien tuh sampai ke depan-depannya, berangkarnya juga habis saat itu tuh. Bahkan pernah ada yang sampai becak di luar. Cuman begitu kayak seperti itu, biasanya ada koordinasi nih internal dulu gitu. Dari internal dari misalnya contohnya dari dokter IGD atau perawat IGD. Bicaralah waktu itu. Jadi kita ada namanya MOD. MOD itu yang bertugasnya mengurus tuh di hari itu, misalnya yang jaga tuh. Nah, nanti dia yang mengkomunikasikan gitu. Ya dok ya, mengkomunikasikan. Iya, mengkomunikasikan antara satu sama lain gitu. Nanti tinggal bilang ke manajemen di pelayanannya, nanti dari pelayanan pun akhirnya bilang biasanya sih kemarin kita menghubungi rumah sakit lain RSUD kayak Gunung Jati atau misalnya rumah sakit setempat lah atau ke Majalengka juga. Ada bed kosong nggak? Kalau ada bisa ke sana nggak? Jadi lebih ke arah ke antar rumah sakit biasanya, antar instansi gitu. Bahkan mungkin ke Dinkes juga, untuk Dinkes mengkomunikasikan antar Dinkes Majalengka dengan Bandung gimana, bisa nggak kita menuju ke Bandung juga, gitu sih, seperti itu Pak Jordan. Ya. Oke, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ya, tadi berarti seperti itu ya, kalau terjadi penumpukan pasien saat COVID kemarin itu berarti menghubungi rumah sakit lain yang kosong bednya dari MOD-nya ya dok ya? Ya, oke. Manajemennya. Tuh. Terus dari saya dok mau bertanya, sebagai dokter spesialis bedah ada perbedaan nggak sih untuk melayani mengoperasi
pasien umum dan BPJS. Oh, kalau nanya ke saya Terus- pribadi, saya benar-benar nggak ada, Ibu Bani. Pokoknya semua yang saya lakukan, bahkan saya aja nggak tahu kadang-kadang. Misalnya gini, bulan depannya nih ada nih list pasien gitu. Saya bahkan nggak tahu pasien umum yang mana, BPJS yang mana. Karena saya sama aja, saya nggak pernah lihat-lihat itu gitu. Bahkan kalau misalnya saya ada pasien umum tuh biasanya saya dikasih tahu sama perawat, dok ini pasien umum. Bukannya untuk nambahin, bukan. Kalau pasien umum, kasihan, kita nggak boleh ini, kita mesti ngasihnya yang rendah-rendah aja, takutnya nanti kemahalan gitu. Dan itu pun mungkin berlaku sama dokter lain ya, cuman kalau saya pribadi seperti itu. Gitu. Boleh ditanya, kalau ini mas saya tidak akan berbicara munafik gitu. Kalau saya kayak gitu, jadi saya tidak membeda-bedakan antara BPJS dan antara pasien umum. Kalau ada pasien suka nanya ke saya juga, dok saya mau pakai umum aja biar ini. Itu saya bilang saya nggak pernah ada bedanya dan saya tidak akan beda-bedakan. Ini seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka minta diistimewakan karena umum, ya salah sendiri kenapa nggak BPJS gitu. Kalau saya nggak pernah beda-bedain, gitu aja. Ya. Dokter panutan Gitu. sekali ini kita punya dokter panutan spesialis bedah ini. Waduh, saya nggak ada recehan loh ini loh, Bu Bani loh. Gimana nih? Ya, oke kalau begitu. Ini waktunya udah 7:23 menit lagi nih, Bu Bani. Iya, udah nggak ada yang mau menanggapi atau menambahkan lagi. Kalau sudah tidak ada, kita tutup aja ya. Terima kasih untuk Dr. Dea sudah memaparkan tentang farmakologi di RSUD Cideres dan teman-teman semua sudah bertanya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.